Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pendengar studio kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang bagian Timur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, terutama nikmat umur panjang sehingga kita bertemu kembali dengan tahun baru Hijriah 1443 Hijriah. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, karena atas perjuangan dan hijrahnya lah sehingga tahun Hijriah, tahun Islam dihitung sejak hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang waktu, Allah sangat banyak bersumpah demi waktu. Di dalam Al-Quran Allah sering bersumpah wal asr demi masa, wal lail demi malam, wal fajar demi waktu fajar, wad duha demi waktu duha, was samsu demi matahari, wal qamar demi bulan. Allah bersumpah dengan waktu demi waktu. Ini menandakan kepada kita betapa pentingnya waktu dalam kehidupan umat manusia ini. Oleh karena itulah, kalau kita diberi kesempatan bertemu kembali, Allah menambah usia kita, yang pada hakikatnya dengan penambahan usia ini kita semakin dekat dengan kematian, usia kematian kita. Oleh karena itulah, pergeseran waktu ini menandakan kepada kita semakin hari semakin dekat dengan kematian kita. Justru itulah Allah jelaskan di dalam firman-Nya, wal asri demi masa, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya masa itu senantiasa mendorong, mengajak manusia kepada hal-hal yang merugi. Illalladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Yang tidak tergiring dengan zaman, yang tidak terbawa dengan waktu dan tidak terbawa dengan ini, hanya tiga kategori, tiga syarat yang tidak menggiring seseorang kepada lembah-lembah kehinaan. Yang pertama kata Allah, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya masa itu mendorong manusia kepada hal-hal yang merugi, illa, kecuali yang pertama, orang-orang yang beriman. Illalladzina amanu. Orang yang beriman itulah senantiasa komitmen untuk menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan apa yang diperintahkan Rasulnya dalam kehidupan keseharian. Karena dengan kualitas keimanan itulah dari waktu, dari tahun ke tahun, dia senantiasa berusaha untuk berbuat yang terbaik sesuai dengan kehendak Allah, baik dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Tanpa landasan keimanan yang kuat, kita tidak mampu berlomba-lomba dalam kebaikan itu sendiri. Kita melaksanakan ibadah salat, kita melaksanakan ibadah puasa, dan ibadah-ibadah lainnya kita laksanakan dengan khusyuk tergantung kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah di awal tahun Hijriah ini, marilah yang pertama
dan paling utama adalah kita mengoreksi kembali kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita mengisi aktivitas kehidupan kita di tahun baru Hijriah ini dengan amal ibadah yang baik, amal ibadah yang dibenarkan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam kehidupan ini. Yang pertama, kualitas keimanan seorang hamba di hadapan Allah itu dikatakan sempurna, dia harus memenuhi tiga tingkatan. Yang pertama adalah al-imanu tasdiqu bil qalbi. Iman itu muncul di hati. Hati yang meyakini adanya Allah yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Hati ini yang meyakini. Tingkatan keimanan yang kedua, wa iqrarun bil lisan, kata Rasulullah. Kita ikrarkan apa yang kita yakini di hati. Kita ikrarkan dengan ucapan persaksian kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kita juga berikrar di hadapan Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkaulah kami menyembah dan hanya Engkaulah kami mohon pertolongan. Kita juga bersumpah di hadapan Allah ketika takbiratul ihram. Kita bersumpah, kita berjanji, berikrar di hadapan Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, matiku hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kualitas keimanan inilah yang paling tertinggi kualitas keimanan kita, kata Rasulullah, wa a'malun bil arkan. Kita amalkan apa yang diperintah Allah dan Rasulnya, kita apa yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran dan sunnah Rasulnya dalam kehidupan keseharian kita, baru sempurna kualitas keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru itulah walaupun kita bergeser dari waktu ke waktu, kita hijrah dari waktu ke waktu, tetapi kalau kita dibekali dengan kualitas keimanan yang sempurna, kualitas keimanan yang baik, maka insya Allah amal ibadah kita di tahun berikut ini, tahun yang baru ini akan menjadi lebih baik pula. Yang kedua, orang yang tidak dikatakan Allah orang yang tidak merugi dalam kehidupan ini, terlepas dari orang yang beriman, adalah wa'amilus shalihat, orang yang senantiasa melaksanakan amal saleh. Amal saleh inilah yang menjadi ukuran kualitas keimanan seorang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang ibadahnya bagus terlihat kepada kualitas amal ibadahnya itu sendiri. Amal ibadah mahdahnya bagus, ibadah ghairu mahdah pun bagus, hubungan sosial kemasyarakatan pun bagus. Terkadang dalam kehidupan kita, salat kita rajin, puasa kita khusyuk, tetapi kita masih memfitnah teman kita, kita masih menzalimi sesama kehidupan kita. Ini menandakan kepada kita bahwa kualitas keimanan kita belum mencapai tingkat yang tinggi. Tingkat yang ketiga itu yaitu mengamalkan apa yang diperintahkan Allah dalam kehidupan keseharian kita. Itu kualitas keimanan kita. Ibadah kita mengantarkan kita seperti itu. Oleh karena itulah pada kesempatan ini saya memesankan kepada diri saya dan kita sekalian untuk kita memperbaiki kualitas keimanan kita, dan yang kedua kita memperbaiki kualitas ibadah kita, amal ibadah kita. Amal ibadah itu baik apabila sesuai dengan apa yang dicontohkan baginda Rasulullah, maka amal itu kita laksanakan dengan dasar kualitas keimanan dan ilmu dari amal itu sendiri. Kalau kita tidak memahami ilmu-ilmu dalam salat, bacaan di dalam salat, maka salat kita belum sempurna. Wa amalus shalihat. Yang ketiga, orang yang tidak tergiring dengan zaman, tergiring dengan waktu, tergiring dengan ini. Orang yang ketiga adalah watawasau bil haq watawasau bis sabr. Kita saling mengingatkan di antara kita untuk menegakkan kebenaran dan menegakkan kesabaran dalam kehidupan keseharian kita. Mengawali tahun baru Hijriah ini
Yang pertama, saya ulangi lagi, kita perbaiki kualitas keimanan kita. Kita tingkatkan kualitas ibadah kita ke hadapan Allah, dan kita tingkatkan ilmu pengetahuan kita, serta kita tingkatkan sosial kemasyarakatan kita yang lebih baik. Karena ibadah seseorang itu baik terlihat dalam hubungan sosial kemasyarakatan. Salat mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Oleh karena itulah, kalau kita salat, kita sujud sampai testa kita membekas hitam, tetapi kita masih senantiasa menzalimi orang, masih senantiasa mengambil hak orang lain, masih senantiasa memfitnah sesama teman di antara kita, maka itu dikatakan kepada kita bahwa salat kita belum mampu membentengi diri kita dari perbuatan keji dan munkar. Untuk itulah kita perbaiki momen kita. Allah berikan kesempatan untuk kita bertemu, ditambah usia kita bertemu dengan tahun baru Hijriah ini. Yang paling kita perbaiki adalah amal ibadah kita, karena amal ibadah inilah yang akan mengantarkan kita di alam kehidupan sesudah alam dunia ini, yakni alam kubur kelak nanti. Itulah beberapa pesan yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, saya ulangi lagi, di awal tahun ini marilah kita perbaiki kualitas keimanan kita. Iman itu bukan hanya sekedar kita ucapkan, bukan hanya sekedar kita yakini, tetapi iman itu sempurna apabila kita yakini betul di dalam hati kita, kita ikrarkan dan kita amalkan apa yang diperintah Allah dan Rasulnya dalam kehidupan ini, baru sempurna kualitas keimanan kita. Begitupun ibadah kita mampu mengantarkan diri kita menjadi muttaqin, manusia yang tertinggi, manusia yang bertakwa, apabila ibadah kita mampu membentengi diri kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.